Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabi pun. Ya, Bu. Ya, kali ini kita akan berbincang asik dengan salah satu tim manajemen kita, Waka Kesiswaan, yaitu Ibu Nelly Efrodina SPD. Silakan Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari awalnya Ibu kerja di sini, akhirnya menjadi orang kepercayaan pimpinan untuk menjadi salah satu Waka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Fitri Rohdina. Sebelum bertugas di SMA Negeri 1 Kedondong, saya bertugas pertama kali di SMA Al Kausar Bandar Lampung. Lalu setelah itu saya dinas di SMA Negeri 1 Labuan Ratu Lampung Timur, sebelum akhirnya 2010 saya mutasi lagi ke SMA Negeri 1 Kedondong. Sebelum menjadi Waka Kesiswaan, saya adalah guru bahasa Inggris dan juga mempunyai kecenderungan untuk senang berinteraksi dengan siswa. Waktu itu saya juga diamanahi untuk membina Rohis pada awalnya, dan kemudian ketika masa Kepala Sekolah Pak Bayu F. Agusta, kemudian saya dipercaya untuk menjadi Waka Kesiswaan. Oke. Sebagai Waka Kesiswaan nih ya, program-program Ibu ke depannya untuk siswa SMA Negeri 1 Kedondong ini diharapkan yang seperti apa? Oke, untuk SMA Negeri 1 Kedondong, karena kita memang sedang fokus pada pembentukan karakter dan juga akhlak dari siswa SMA Negeri 1 Kedondong. Jadi saya sedang fokus bagaimana caranya, karena kita juga baru selesai dari COVID, siswa banyak yang terbiasa dengan daring, online, dan belajarnya belum begitu optimal. Akhirnya kita sekarang sedang mencoba lagi mendisiplinkan anak-anak untuk belajar di sekolah, terus juga supaya mereka bisa bertahan dengan jam pelajaran yang lebih panjang seperti itu. Jadi sementara prioritasnya adalah bagaimana menjaga kedisiplinan mereka dan juga bagaimana mereka mulai bisa mengasah prestasi. Kalau untuk SMA Negeri 1 Kedondong ini prioritasnya di bidang seni dan juga keterampilan yang lain. Dan juga masalah akademik juga tidak kita kesampingkan. Kita tetap akan adakan pembinaan untuk siswa-siswa yang mempunyai kecenderungan dalam bidang akademik. Makanya mulai dari tahun 2022, 2021 itu kita punya kelas unggulan supaya siswa-siswi yang memang ketika kita jaring itu mereka mempunyai kelebihan dari sisi akademik, itu bisa lebih kita perdalam lagi kemampuannya dengan program-program dan juga tenaga pengajar yang lebih mumpuni seperti itu. Selama menjadi Waka Kesiswaan di SMA Negeri Kedondong, itu yang berasa benar susah kayak program ini, saya punya program seperti ini tapi ternyata di lapangan seperti ini. Nah, ada nggak tuh program apa gitu yang rasanya mau saya bawa maju nih tapi kok di lapangan greget bener nggak bisa apa-apain gitu? Ada nggak kira-kira? Ini berkaitan dengan masalah yang tadi saya katakan, karena kita sudah agak lama juga vakum dengan berkontribusi dan ikut dalam persaingan di level yang lebih tinggi, baik itu kabupaten maupun provinsi, dan siswa-siswa kita sekarang sudah lama terlena tidak ikut berkompetisi. Jadi ketika kita akhirnya ingin terjun kembali, itu untuk meningkatkan motivasinya lumayan sulit, mulai dari mereka tidak memiliki rasa percaya diri yang lebih seperti itu, padahal sebenarnya mereka mempunyai kemampuan, cuma karena memang sedikit sekali waktu untuk berlatih dan juga rasa percaya diri yang tadi saya sebutkan sangat rendah, itu butuh waktu lama, sehingga program-program yang kita adakan akhirnya butuh kesabaran untuk lebih menggalinya lagi. Itu di situ kita harus lebih komitmen dan konsisten dalam menjaga setiap program supaya yang sudah dicanangkan bisa tetap berjalan dengan baik. Ini selama kepemimpinan Waka Kesiswaan Ibu Nelly, kemarin kan kita COVID ya, kita nggak tatapan langsung. Nah, sekarang kan kita tatapan langsung. Itu ada beberapa eskul yang ada di sekolah ini yang di bawah kesiswaan. Eskul-eskulnya. Sebelumnya kan ada beberapa ekskul yang vakum, lalu kita coba untuk hidupkan kembali. Salah satunya adalah PMR yang kita hidupkan kembali, terus ada English Club, sebelumnya memang sudah lama tidak ada. Terus juga kita tambahkan lagi program untuk tahsin dan tahfiz supaya siswa-siswi kita mempunyai kemampuan dari sisi membaca Al-Quran juga. Terus juga memang di situ juga diselipkan selain tahsin dan tahfiz tentang Al-Quran, juga pembinanya kita pilih dari orang yang memang punya kemampuan yang baik waktu itu ya,
dan dia memberikan selain materi tentang Al-Quran, dia juga memberikan tentang akhlak dan juga bagaimana berperilaku yang baik sebagai muslim dan muslimah, seperti itu. Ada kendalanya nggak berhubungan dengan kegiatan-kegiatan itu? Kendalanya mungkin karena memang anak-anak ini terbiasa dengan durasi yang tidak terlalu panjang, jadi ketika full day itu mereka banyak yang merasa lumayan jenuh, dan kita memang tantangan itu yang kita hadapi, dan kita harus berpikir bagaimana caranya kegiatan-kegiatan itu ditampilkan dengan lebih menarik dan lebih interaktif sehingga mereka tidak akan merasa bosan. Oke. Ada target nggak untuk kegiatan kesiswaan ini? Misalkan kalau tahsin 1 tahun ini mereka minimal harus hafal, harus paham Al-Quran, harus paham hadis gitu, atau keseniannya mereka minimal bisa tari apa gitu, target dari kesiswaannya sendiri. Oh ya, tadi saya juga lupa menyebutkan bahwa ada ekskul tari juga yang sekarang sudah mulai rajin berlatih. Kalau untuk tahsin, karena ada tahapan yaitu tahsin, tahfiz, jadi sebelum tahfiz hafalan mereka harus memperbaiki dulu bacaannya. Target kita dalam tahun ajaran yang sekarang ini, siswa-siswi yang ikut dengan program tahsin itu memiliki standar bacaan yang baik dan juga memang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Untuk saat ini, untuk tahun keduanya baru kita targetkan mereka memiliki hafalan seperti layaknya sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan di sekitar kita. Jadi mereka tidak tertinggal dengan rekan-rekannya yang bersekolah di bawah institusi Kemenak seperti itu. Jadi untuk tahsinnya itu programnya mereka lulus, mereka sudah pinter baca Al-Quran, kemudian nanti mereka akan dapat sertifikat ya, karena itu, kita dapat gurunya juga memang guru dari lulusan dari, saya lupa namanya kalau nggak salah, namanya lupa, yang di dekat Unila itu ya. Jadi ambilnya dari situ, nanti insya Allah kita akan kerjasama supaya siswa-siswi yang bisa dites dan hasilnya bagus mendapatkan sertifikat. Oke, itu kan baru dari tahsinnya. Yang dari ekskul yang lain seperti pramuka atau tadi yang baru disebutin tari. Nah itu sebagai kesiswaan punya target nggak? Ini anak ini lulus dari sini minimal dia nari apalah yang bisa gitu. Ini sebenarnya pesan sponsor dari kepala sekolah kita yang menginginkan tarinya supaya mereka bisa menciptakan sebuah tari yang kreatif, yang tarian-tarian yang sifatnya tidak monoton, hanya menggunakan tari-tari yang jadi modifikasi antara perpaduan antara gerakan-gerakan yang tradisional dan juga gerakan yang modern seperti itu. Jadi tarian tradisionalnya bisa lebih interaktif, lebih atraktif, dan juga tidak terkesan hanya gerakan itu saja. Itu sih kalau dari kepala sekolah, minimal ketika ada momen-momen spesial di sekolah itu bisa ditampilkan tari-tari yang baik sehingga sanggar tari di SMA Negeri Kedondong, baik itu juga pembinanya bisa membawa nama baik SMA Negeri. Kalau yang tadi yang terakhir yang bahasa Inggris ya. Nah bahasa Inggris ini targetnya kemana nih? Kan kalau bahasa Inggris kan kita udah nggak asing lagi bahwa bahasa Inggris sekarang adalah bahasa global ya, setiap orang harus menguasai. Nah setelah mereka ikut English Club, itu targetnya gimana? Apakah mereka bisa komunikasi seperti komunikasi kita ini, atau komunikasi pasif aja lah, yang penting mereka ngerti bahasa Inggris, atau gimana gitu? Kembali lagi ke tujuan utama dari sebuah bahasa, yaitu kemampuan komunikasi baik itu written maupun spoken. Jadi dari English Club ini diharapkan anggotanya memiliki kemampuan berkomunikasi. Jadi komunikasi dua hal ya. Bisa dia dengan kemampuan menulis karena memang ada siswa-siswi yang tidak begitu mudah untuk berbicara atau mengekspresikan idenya, mereka bisa mengekspresikan idenya lewat tulisan-tulisan dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, ya kalau mereka memang tipe siswa yang aktif, maka mereka akan bisa memiliki kemampuan dari sisi spokennya atau berbicaranya. Sejauh ini bahasa Inggris sudah sampai mana? Sejauh ini bahasa Inggris yang dibimbing oleh Ibu Nurliani Selvita, alhamdulillah anak-anaknya sudah berani, beberapa perwakilan sudah berani untuk tampil pidato ketika selesai upacara, itu bisa tampil pidato beberapa orang, dan kita harapkan nantinya akan mulai diarahkan bisa mulai ikut ke lomba-lomba yang diadakan rutin di provinsi atau juga di kampus-kampus seperti English Debate, terus News Item Contest seperti itu. Jadi mereka bisa ikut nanti. Itu untuk yang bahasa Inggris ya. Nah, ekskul yang lain lagi yang ada di SMA kita, SMA Kedondong. Ekskul yang lain lagi itu ada
sanitari tadi yang saya Pemuda bilang, sanitari. terus juga ada pramuka, ada paskibra dan juga ada basketnya. Tolong diingatkan lagi kalau saya lupa yang mana lagi ya untuk ekskul-ekskulnya. Ada beberapa ekskul yaitu PMR juga yang sekarang sudah mulai. Terus sementara ya Rohis itu di bawah OSIS ya, itu juga Rohis ada, dan sementara itu dulu. Jadi intinya pencapaiannya itu dari semua ekskul yang ada itu yang diharapkan dari siswa-siswi kita yang bergabung di situ sebagai Waka Kesiswaan. Berharap apa dengan siswa-siswanya itu nanti? Jangan kan yang sudah-sudah kan ikut-ikut doang, ikut ramein doang, tapi begitu selesai anaknya kita apa-apain nggak bisa. Nah sekarang sebagai Waka Kesiswaan ada target nggak anak-anak yang di bawah didikan tadi itu mau seperti apa? Tadi kan Inggris sudah. Kemudian tadi apa tadi? Tari, kemudian tasin ya. Nah, seperti secara umum lah kan OSIS juga ya. OSIS juga masih di bawah kesiswaan kan. Nah, kemudian OSIS itu kan kayaknya sendiri ya. Di luar ekskul ini kan sepertinya. Nah, harapan Ibu dengan OSIS gimana nih? Untuk tahun ini sebetulnya saya sangat mengapresiasi pembina OSIS yang ada ya. Karena untuk tahun ini OSISnya terlihat sangat aktif, baik itu dari pengurus inti sampai anggota-anggotanya itu terlihat antusiasme dalam setiap kegiatan. Kepengurusan OSIS yang baru ini baru saja dipilih, baru kira-kira beberapa minggu yang lalu, belum ada 1 bulan, tapi itu sudah terlihat gerakannya dari mulai anggota OSISnya sudah mulai berani untuk mengajukan ide-ide program dan juga secara mandiri menjalankan program itu. Salah satunya ketika kemarin ada peringatan Hari Sumpah Pemuda, itu diinisiasi dari ide-ide orisinil yang ada dari OSIS. Jadi mereka mengadakan upacara yang dihadiri oleh siswa-siswi lain dan menggunakan baju daerah. Terus juga isi-isi atau konten dari upacara itu sendiri itu hasil ide dari anak-anak OSIS. Dan nantinya setelah ini ada salah satu contoh, itu ada kegiatan memperingati Hari Pahlawan, itu mereka juga sudah menyiapkan konsep-konsep dan juga program untuk memperingati hari itu gitu. Itu salah satu contoh sebenarnya yang kita harapkan dengan adanya kepengurusan OSIS, mereka berani untuk mengemukakan ide-ide dan pendapat, terus lalu kemudian menjalankannya sehingga mereka bisa mengoptimalkan keikutsertaan mereka dalam organisasi itu sehingga bisa mematangkan jiwa kepemimpinan mereka. Untuk saat ini target kita itu, terus juga mereka mulai berani untuk tampil ketika ada pertemuan-pertemuan di bersama OSIS-OSIS di kabupaten atau dalam provinsi gitu ya. Nanti kan ada pertemuan-pertemuan rutin. Nah, itu mereka mulai berani untuk menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka gitu. Jadi tidak lagi merasa underestimate atau merasa tidak percaya diri karena mereka berasal dari kampung, tapi mereka berani seperti itu. Tujuan awal itu dulu. Oke. Kalau kita bicara tentang kegiatan OSIS kan tidak terlepas dari guru-guru yang lain ya. Ada pesan nggak dari kesiswaan terhadap guru-guru yang lain untuk ikut berpartisipasi atau minimal mengizinkan mereka kalau pas ada kegiatan? Pesan-pesan khusus lah buat rekan-rekan guru yang lain. Maksudnya saya mohon didukung loh, biar anak saya ini kalau ada izin keluar jangan main alpa aja, main marah aja sama anak gitu kan. Mungkin pesan sponsornya untuk Bapak Ibu guru di kelas, sebetulnya kita harus mulai berpikir lebih luas. Sarana belajar anak itu tidak terbatas ada di dalam kelas, tapi sebetulnya justru lebih lebih meaningful, terus lebih kontekstual ketika mereka bisa belajar langsung di lapangan, berorganisasi, mengikuti kegiatan. Itu justru yang lebih banyak teringat oleh mereka. Tapi itu juga tidak berarti mereka kemudian meninggalkan kegiatan akademisnya. Itu juga harus kerjasama antara pembina dan juga dewan guru untuk bisa memadupadankan antara jadwal ekskul, kegiatan, organisasi dengan jadwal di dalam kelas. Tapi jika memang mereka bisa diizinkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang itu penting sekali, mohon izinnya, karena itulah sebenarnya sarana mereka untuk belajar, untuk menjadi pribadi yang lebih matang dan juga mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki. Seperti itu. Pesan terakhirnya buat anak-anak
ekskul, buat anak-anak OSIS secara keseluruhan dari Waka Kesiswaan? Baiklah, untuk anak-anakku semua di SMA Negeri 1 Kedondong, jangan merasa tidak percaya diri dengan potensi yang kalian miliki. Sekolah sekarang sudah membuka selebar-lebarnya. Jika kalian memiliki potensi apapun, silahkan komunikasikan kepada kami. Kalaupun itu di luar ekskul yang sudah ada, itu bisa diusulkan nanti dan bisa difasilitasi untuk dibuat ekskul baru jika memang itu diperlukan. Jadi jangan pernah takut untuk mengekspresikan diri, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Salurkan energi yang kalian punya saat ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan ikut serta aktif dalam semua kegiatan yang bisa mengoptimalkan kemampuan kalian sebagai seorang pribadi, ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nelly. Terima kasih, Bu Nelly. Demikian bincang hangat kita kali ini dengan Ibu Nelly Efrodina, Waka Kesiswaan di SMA Negeri 1 Kedondong. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nelly. Sama-sama Bu Nelly.